Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan sewarga dengan orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kamu dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di atas Dia tumbuhlah seluruh bangunan yang rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Di atas Dia pula kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah dalam Roh. Demikianlah sabda Tuhan. Di seluruh dunia bergemalah suara mereka. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan karya tangannya. Hari yang satu mengisahkannya kepada hari yang lain, dan malam yang satu menyampaikan pengetahuannya kepada malam berikut. Meskipun tidak berbicara dan tidak memperdengarkan suara, namun di seluruh bumi bergaunglah gemanya, dan amanat mereka sampai ke ujung bumi. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan, dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memilih dari antara murid-muridnya 12 orang yang disebut rasul. Saudara-saudari yang terkasih, mendengarkan kisah Injil pada hari ini
kita bisa melihat bagaimana Yesus sebelum mengambil keputusan-keputusan yang penting di dalam hidupnya, dia memiliki waktu berdoa, meminta petunjuk dari Bapanya, memohon penyertaan dari Bapanya, supaya segala sesuatu yang diambil, diputuskan, dan dilakukan nantinya sungguh-sungguh berasal dan selaras dengan kehendak Bapanya. Itulah yang dialami Yesus, sehingga dia mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman dia berdoa kepada Allah Bapanya sebelum dia memilih, mengutus, dan menunjuk para rasul. Saudara-saudari yang terkasih, persis pada pengalaman yang sama, apakah kita juga meluangkan waktu kita, meluangkan hati kita, meluangkan pikiran kita untuk berdoa, untuk memberikan waktu kepada Allah, memberikan waktu kepada Tuhan, supaya tercipta suatu komunikasi, tercipta suatu ruang dialog antara kita dengan Tuhan, baik secara personal maupun secara komunal, di dalam keluarga maupun di dalam gereja kita. Apa yang dilakukan Yesus menjadi contoh dan teladan bagi kita, supaya di dalam mengambil keputusan apapun, supaya mengambil tindakan-tindakan apapun, sungguh-sungguh berasal dari kemurnian hati, berasal dari kedalaman hati, bukan dari emosi atau kehendak sesaat. Inilah mengapa Yesus di dalam seluruh karyanya seringkali kita lihat selalu menyepi, menarik diri dari keramaian, berdoa semata-mata supaya apa yang dilakukan oleh Yesus selaras dengan kehendak Bapanya. Maka ini juga menjadi permenungan bagi kita bersama. Apakah di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah pergulatan, di tengah-tengah kecemasan, kekhawatiran, harapan yang kita alami, kita pun juga memiliki ruang waktu, ruang dialog, ruang untuk bercakap-cakap dengan Allah sendiri. Mari saudara-saudari yang terkasih, kita belajar dari Yesus untuk memberikan dirinya, memberikan waktunya, supaya kehendak apapun itu selaras dengan Bapanya sendiri. Dan kita pun juga dipanggil dan diundang untuk membangun ruang dialog dengan Allah sendiri, supaya apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Bapa dan muncul dari kedalaman